Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad amma ba'du. Teman-teman semuanya, alhamdulillah pagi ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan dimudahkannya kita bermajlis ilmu. Kita awali hari dengan ketaatan, menggapai ridhonya, rahmatnya, bahkan surganya. Meskipun duduk kurang lebih 45 menit, 50 menit sampai 1 jam, kita berusaha mengambil rahmat Allah dan ridhonya melalui thalabul ilm. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh jalan untuk ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Jadi seringan apapun, sampai sedahsyat kita menempuh jalan untuk thalabul ilmi, maka disitulah nanti Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita jalan menuju surga. Kenapa kok sebagus ini dan semulia ini? Karena tidak akan pernah sama, teman-teman, orang itu kalau berjalan dengan ilmu atau yang berjalan dengan kejahilan. Qul, katakan, Allah minta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Wabil khusus, ibadah yang menyertai kita keseharian itu hukumnya fardhu ain. Kita mengilmui tentang sholat, baik yang fardhu maupun yang sunnah. Kemudian mengilmui bagaimana bakti kepada orang tua, tanggung jawab menjadi suami, ayah, istri, ibu. Nah, itu harian itu. Kalau enggak, repot. Dan malam Sabtu kemarin, Jumat malam, saya itu dapat amanah tausiah nikah, dan lagi-lagi yang cukup mengagetkan itu wali nikahnya itu seorang kakek dari mempelai perempuan, si bayi. Berarti kan ayahnya sudah nggak ada. Cuma setelah saya tanya mulai sedikit demi sedikit, ternyata itu simbahnya dari ibu. Maka ini nggak sah akadnya, ya kan? Simbahnya, tapi ternyata dari sisi ibu. Ya nggak bisa jadi wali nikah. Akhirnya ya mau nggak mau harus diulang, difasakh. Akad kemarin dirusak, ya, dan ini menjadi evaluasi. Teman-teman yang duduk di majelis catatan sipil kok juga ditanya, apa wis mungkin walimah akad sing ke 15 atau 17 terus ampreh cepete gitu ya. Ya, ini tanggung jawab besar bagi petugas KUA.
ya hanya diulang di kakek ya dari mempelai perempuan. Dan itu kakek itu ada dua, dari sisi ayah dari sisi ibu. Ya, dan yang menjadi wali itu hanya dari sisi ayah tok. Tidak ada jalur kewalian dari sisi ibu. Nah ini bukti bahwa muslimin dan muslimat itu sangat butuh ilmu. Yang khususnya itu yang menjadi ketaatan harian. Baik, maka hari ini kita tambahkan dari beberapa pertanyaan teman-teman di luar kajian ini ya, itu kaitannya dengan warisan. Maka pagi ini saya ajak teman-teman untuk mengenal 1/3 dari ilmu waris, kaitannya dengan ahli waris. Jadi kalau kita tahu ahli waris, maka 1/3 ilmu waris itu berarti udah dipahami. Kalau nggak mudeng ahli waris, mau musyawarah apalagi perhitungan mesti rumit. Ya, kenapa? Karena ahli waris saja tidak dipahami. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah tegaskan di dalam Quran surat An-Nisa 11, 12 dan 13. Ujungnya Allah berfirman, tilka hududullah. Itu semuanya adalah ketentuan dari Allah. Dan yang mengingkarinya maka tergolong orang yang bermaksiat kepada Allah. Hati-hati ya, ini ayatnya. Hadisnya banyak. Di antaranya ketika Rasulullah SAW bersabda, ilmu yang paling cepat diambil sebelum datangnya kiamat yaitu waris. Maksudnya apa kok gampang cepat diambil, diangkat? Dengan kenyataan muslimin tidak mau membagi warisan sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing penting roto. Nah ini siapa ini ya yang punya ketentuan sing penting roto? Ya, warisan itu aktor utamanya bukan pasangan, bukan anak bareng, bukan anak yang kemudian ngopeni wong tuane sampai meninggal, bukan. Semuanya ada ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini banyak kasus, masya Allah, anak lanang sregep neng masjid, melu kajian, anak wedok yo melu majelis taklim, ya menutup aurat dengan baik, masya Allah. Nampak karakter soleh dan solehahnya, tapi urusan warisan langsung pokoknya bagi roto. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sangat paham makhluknya. Ya, jadi kalau teman-teman ngaji Al-Quran itu pembahasan paling detail setelah keimanan itu mesti harta. Kenapa? Karena Allah itu menciptakan kita tahu. Babakan harta itu mesti ruwet kalau enggak dikasih undang-undang syariat. Makanya hadis-hadis tentang warisan itu sedikit. Kenapa? Karena udah banyak di Al-Quran, udah lengkap di Al-Quran. Gak perlu diperbanyak di hadis. Karena Allah tahu, utang piutang Al-Quran selengkapnya. Gak banyak hadis tentang utang piutang. Kenapa? Urusannya duit. Ya, kalau yang ngatur sesama manusia mesti awur-awuran. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala atur langsung. Maka dari sini nanti di ayat-ayat atasnya itulah yang disebut dengan ahli waris. Baik, jadi saya jelaskan sekarang teman-teman, ahli waris itu banyak. Cuma belum tentu ahli waris dapat jatah warisan. Saya ulangi ya,
belum tentu ahli waris dapat jatah warisan. Ahli waris itu banyak. Nih, yang pertama, kalau perwalian nikah itu dimulai dengan ayah ke atas. Itu kalau wali nikah. Wali nikah itu cari ayah. Ayah nggak ada berarti ayahnya ayah, kakek dari sisi ayah. Kalau nggak ada baru nanti atasnya masih ada yang buyutnya. Itu yang pertama. Baru yang kedua, kalau janda yang nikah maka dan punya anak laki-laki, maka anak laki-laki yang paling berhak jadi walinya. Ya meskipun kok ijab kabul rontok lucu ya, aku nikahkan engkau dengan mamaku, kan? Ya, tapi memang anak laki-laki yang sudah balik dan ibunya mau nikah lagi paling berhak menjadi wali. Baru kalau tidak ada dari sisi keturunan, baru nyampe yang terdekat itu ada ukhuwah saudara laki-laki. Ya, baru kalau tidak ada nyamping yang agak jauh, yaitu saudara laki-laki dari ayah, paman dari ayah. Baru kalau tidak ada nanti bisa disampaikan kepada wali hakim. Kalau di Indonesia ya KUA. Itu urutannya. Kalau dalam waris itu yang pertama bukan yang ke atas, tapi yang ke bawah. Ahli waris terkuat itu anak laki maupun anak perempuan. Ya, jadi kalau ada mayit punya anak, anaknya pasti ahli waris. Baik itu anak laki, anak perempuan. Nah, bisa jadi nanti anaknya ini juga berkeluarga, berketurunan, lahir pula anak-anak darinya. Berarti hubungannya dengan si mayit apa? Cucu dan kakek. Paham di sini? Nah, kalau anak dari si mayit itu pasti ahli waris, baik laki maupun perempuan. Tapi kalau cucu beda. Ya, ingat ini ke bawah ya, dari mayit ke bawah ada anak laki, ada anak perempuan, ahli waris. Nah, anak laki-laki punya anak lagi, namanya cucu dari anak laki-laki, itu ahli waris. Cucu dari anak laki-laki itu ahli waris. Tapi kalau anak perempuan mandek di situ. Ya, jadi kalau punya anak perempuan kemudian berkeluarga, berketurunan, bahasanya redaksi nanti cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya, jadi dari sisi bawah anak laki dan perempuan. Bawahnya lagi siapa? Cucu dari anak laki-laki. Adapun cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Kenapa gitu Ustaz? Ya jawabannya ayat tadi, tilka hududullah. Itu ketetapan Allah. Ya. Sampai hari ini saya pun nggak tahu hikmahnya apa. Tapi Allah meminta kita mentaatinya seperti itu. Paham ke sini ya? Kemudian setelah ke bawah, bawah itu namanya furu'. Furu' itu cabang anak turun. Furu'. Kemudian ke atas itu sebutannya usul. Mayit ke atas. Siapa itu? Ayah dan ibu, orang tua si mayit. Itu ahli waris. Jadi kalau ada yang meninggal masih punya bapak, masih punya ibu, maka keduanya ahli waris. Tapi apakah cuma ayah dan ibu? Tidak, ke atasnya masih bisa. Ayah, ibu, bisa
bisa kan ayahnya juga lahir dari ayah dan ibu, ibunya juga lahir dari ayah dan ibu. Berarti hubungannya dengan si mayit apa? Kakek dan nenek. Seperti tadi bawah tadi ya. Baik, sekarang ada kakek dari sisi ayah, ada nenek dari sisi ayah, ada kakek dari sisi ibu, ada nenek dari sisi ibu. Iya kan? Nenek dari sisi ayah dan ibu itu ahli waris. Nenek dari sisi ayah dan ibu itu ahli waris. Ulangi ya. Nenek baik itu dari sisi ayah maupun dari sisi ibu itu ahli waris. Adapun kakek dari sisi ayah ahli waris, dari sisi ibu bukan ahli waris. Ulangi ya. Kakek dari sisi ayah ahli waris. Tapi kalau kakek dari sisi ibu bukan ahli waris. Kenapa Ustaz? Lah itu ketentuannya. Ya. Sudah. Paham? Yang bawah sudah kita ambil ringkas, yang atas sudah kita ambil ringkas. Itu udah berapa itu ahli waris? Ya sudah ada berapa itu? Anak laki, anak perempuan, cucu dari anak laki-laki. Ya, kemudian ayah, ibu, nenek dari ayah, nenek dari ibu, kakek dari sisi ayah, sudah 8. Ya. Ini bicara ahli waris. Ya, ingat, belum tentu ahli waris mesti dapat jatah warisan. Tapi harus dikenal dulu nih ahli waris ini. Sudah, furuk sudah, mengisor, usul sudah, menduur. Sekarang ganti nyamping. Ya, nyamping itu berarti ukhuwah, saudara. Dan saudara itu ada 3. Syaqi, kandung, li'ab seayah, li'um seibu. Saudara itu ada 3. Ada kalanya saudara kandung, syaqi sebutannya. Itu satu bapak, satu ibu. Itu namanya saudara kandung. Ya. Definisinya gitu. Yang kedua saudara apa tadi? Li'ab seayah. Berarti si jagoan sama ini. Bapak ini jagoan. Ya, istrinya nggak cuma 1. Ada, anggaplah kalau ini untuk memudahkan pakai istilah umumnya Indonesia, RI 1, RI 2. Ya, mulai dari RI 1 lahirlah Muhammad dan Zainab. Dari RI 2 lahirlah Ibrahim dan Fatimah. Nanti Muhammad dan Zainab itu saudara kandung. Satu ayah, satu ibu. Ibrahim dan Fatimah saudara kandung. Karena satu ayah, satu ibu. Tapi Muhammad sama Ibrahim saudara satu ayah, beda ibunya. Gitu? Zainab sama Fatimah saudara seayah, beda ibunya. Itu namanya saudara li'ab, satu ayah, beda ibu. Paham nih definisinya? Yang ketiga saudara li'uh, satu ibu. Sing jagoan solo ya gak jagoan sih. Contohnya ya, ada istri punya anak. Tadi contohnya Muhammad sama Zainab. Suaminya meninggal, jadi kan otomatis berstatus janda. Tapi sekarang catatan sipil nggak ada istilah janda, adanya cerai hidup, cerai mati. Nggak ada istilah janda ya. Cerai mati. Kemudian nikah lagi.
Dan di pernikahan berikutnya lahir Ibrahim sama Fatimah. Maka kayak tadi ya, antara Muhammad dengan Ibrahim ibunya podo, cuma beda bapak. Fatimah sama Zainab ibunya sama, satu kandungan ya, satu rahim, cuma benihnya yang beda, dari beda ayah. Makanya disebutnya saudara seibu, beda bapak. Nah, saudara ada berapa tadi? Ada 3. Sampai hanya punya 1 yuk, berarti lu ringan. Saya punyanya cuma saudara kandung, ya sudah. Ya, tapi kan ada kemungkinan ya, punya saudara seayah, punya saudara seibu, dan semua saudara ahli waris. Semua saudara ahli waris, baik itu saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu, baik itu yang jenis laki-laki maupun perempuan, semuanya ahli waris. Paham ya? Jarang dulu punya saudara kandung, saudari kandung ahli waris, saudara seayah, saudari seayah ahli waris, saudara seibu, saudari seibu ahli waris. Nah, yang terakhir tadi saudara seibu, mandek di situ sudah, itu pokoknya di situ, nggak bisa berkelanjutan lagi, sudah berhenti di situ. Berbeda kalau dari sisi kandung dan ayah. Ya, kalau ada saudara kandung dan saudara seayah kan bisa jadi menikah, berketurunan, punya anak. Berarti hubungannya sama si mayit apa anaknya tadi? Saudara kandung, saudara seayah, berkeluarga, punya anak, ya kan? Berarti hubungannya sama si mayit apa? Keponaan. Keponaan dari sisi ayah, ya, keponaan dari saudara kandung, keponaan dari saudara seayah. Ingat ya, selagi itu laki-laki dari jalur laki-laki ahli waris. Keponaan laki-laki dari saudara kandung ahli waris. Keponaan laki-laki dari saudara seayah ahli waris. Betul. Ojo terus ya, terus pokoknya roto dari mana? Ya. Itu saudara dekat. Ada namanya samping jauh, hawasi jauh. Siapa itu? Dari sisi ayah, saudara laki-laki ayah, si mayit. Mayit punya ayah, ya kan? Ayah tadi kan jelas ahli waris. Sekarang nyamping dari ayah, saudara laki-laki dari sisi ayah, paman soko bapak, itu ahli waris. Paman dari sisi ayah si mayit. Kalau dari sisi ibu bukan, tidak ahli waris. Paman dari sisi ayah itu ahli waris. Ahli waris itu kalau kita hitung semuanya itu hampir 24 sampai 27. Cukup. Terakhir, ini ahli waris terjauh. Siapa? Terakhir tadi siapa? Paman dari sisi ayah si mayit. Lah, punya paman kan tadi, pamannya kan 2 anak, bisa jadi hubungannya sama si mayit apa berarti? Sepupu, bukan ponakan, sepupu, misah. Sepupu laki-laki dari paman sisi ayah itu ahli waris. Ya. Ini daripada makanya saya nasihati kaum muslimin,
cuma anggota keluarga nggak tahu ilmu agamanya mesti ruwet, mending tekokno ustaz. Bener Pak. Iya kan? Itu yang paling bisa menenangkan. Kalau sama anggota, ya itu pasti nanti ada lebihnya, pengen menguasai, itu godaan setannya di situ. Maka butuh penengah yang netral. Dan harapannya yang tahu hukum waris, salah satunya ya ustaz atau KUA-nya atau siapa. Paham? Jangan yang menjadi pahlawan kesiangan, itu nggak terlalu dibutuhkan itu, ya kan? Baik, jadi itu tadi ahli waris secara keseluruhan. Kira-kira banyak ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan? Laki-laki. Ahli waris itu lebih banyak laki-laki. Ya, yang perempuan itu tadi cuma anak perempuan, nenek, terus saudari kandung, saudari seayah, saudari seibu, sudah. Ya, laki-laki yang kita jelaskan panjang lebar. Itu namanya ahli waris dari nasab. Karena warisan itu terjadi di Indonesia itu dua perkara. Waris ada karena nasab, waris ada karena pernikahan. Nasab sudah tahu ahli warisnya. Sekarang dari pernikahan ahli warisnya cuma satu. Siapa itu? Pasangan. Tok, wis. Kalau yang meninggal suami berarti ahli warisnya istri. Kalau yang meninggal istri berarti ahli warisnya suami. Ingat ya, jangan pakai istilah kaidah di Indonesia. Mohon maaf, ini harus saya evaluasi. Mau saya dihujat berapapun nggak apa-apa, karena ini amanah dalam ilmu. Ya, di Indonesia itu kebanyakan ketika suami meninggal, perpindahan harta langsung balik lama ke istri. Dan bisa jadi suami tadi atau seorang ayah punya anak-anak. Anak-anak itu ahli waris bukan? Ahli waris. Lah kok langsung bisa digagai hartanya oleh istri? Itu boleh makan harta haram. Ya. Hati-hati, ada haknya anak-anak. Oh nanti saya mau bagi ketika dewasa, pret, yola ini. Kenyataannya nggak seperti itu. Begitu juga sebaliknya. Mungkin punya istri, punya penghasilan, punya harta, punya tabungan, punya aset, kemudian meninggal, langsung pindah hartanya ke suami. Ini juga enggak. Bisa jadi punya anak-anak, punya hak, ahli waris. Ya. Jangan kemudian langsung pindah 100% harta pemilik. Ingat, ya, semuanya ada hisabnya. Oke, iya dok, terus kita hidup berdua gitu. Iya, itu dalam tali pernikahan. Oke. Tapi dalam warisan beda, itu ada ketentuan. Pasangan itu dapat jatah, iya dapat jatah. Oh yang suami, mau yang istri, semuanya dapat jatah. Cuma setan menggoda supaya rakus, serakah, tamak. Baik, jadi dari sisi pernikahan ahli waris ada berapa? Satu, ya, pasangan. Nah, pasangan ini tergantung. Kalau suami kan cuma satu, ya, suami kan cuma satu. Tapi kalau yang meninggal suami, pasangannya istri, dan ternyata istrinya lebih dari satu, bisa jadi. Ya, dan saya pernah mengalami kasus ini di Wonogiri. Ya. Jadi saya diundang untuk sebuah kasus, ya, itu jadi suaminya ini orang Wonogiri asli, laki-laki Wonogiri, nikah untuk ya Wonogiri dulu mulai. Akhirnya namanya
kehidupan ya, pengennya berkembang ulet ya, akhirnya mulai berbisnis ketok bisa melebarkan sayap bisnisnya sampai neng Kalimantan, neng Sulawesi. Jebule selama di Kalimantan yo nikah lagi, di Sulawesi yo nikah lagi. Yang Wonogiri nggak tahu. Nah, akhirnya ketika di Wonogiri, ya intinya meninggal ya. Sedih. Lah kok minggu ngarep teko perempuan bawa bayi, ya kan? Kemudian memperkenalkan aku istrinya suamimu, nah, ya intinya meminta haknya yaitu warisan. Oh, istri pertama mencatat apa lah? Ya. Makanya ketika saya datang dan beberapa teman saya ajak, itu memang kayak gini nggak bakal selesai kalau hanya dari sisi ustaz. Kenapa? Kalau kami ini kalau ditanya itu hanya secara hukum Islam, hukum positif negara. Saya bukan Kapolres, saya bukan hakim, jaksa, pengacara, bukan. Saya nggak punya kekuatan di situ. Tapi kalau tanya halal haram, Quran hadisnya saya jelaskan. Jadi kalau mau saya jelaskan, lah ini yang si Kalimantan ini berhak dapat. Sebagaimana engkau juga ahli waris, ini juga ahli waris, istrinya si mayit. Sah secara agama. Cuma masalahnya siri. Gak ada catatan dari negara. Ini mau diproses pengadilan, yang Kalimantan, yang Sulawesi, percuma. Gak mungkin bisa. Kenapa? Karena gak teranggap. Ya, yang teranggap di negara cuma punya satu istri. Nah, ini makanya ini konsep poligami itu ikuti aja lah. Nggak pengen anteng seterusnya, jangan diri-dirian. Ya kan? Urusannya kayak gini. Jadi kalau mau yang istri yang Kalimantan otomatis tanya terus, so, tapi hukumnya kan iya itu jatah itu. Tapi pengadilan yang sisir pengadilan positif negara enggak mungkin dapat. Enggak mungkin dapat tuh, enggak ada hitam di atas putihnya mana. Wis opo sing ngakoni kowe bojone sapa? Ya tapi kami sah secara agama, iya sah. Ya. Tapi kalau di pengadilan agama kita enggak bakal bisa. Tapi kalau tanya hukumnya, istri dapat jatah warisan. Oh itu istri pertama, istri kedua, istri ketiga sampai istri keempat itu dapat jatah. Ya. Dan jatahnya berapa? Ya tergantung. Istri tadi dari suami yang meninggal punya anak apa enggak? Kalau ternyata punya anak yang meninggal, ya yang awalnya 1/4 jadi 1/8. Kalau nggak punya anak kan 1/4. Kalau punya anak kan jadinya 1/8. Nah, itu hitungannya ya. Nah, tapi apakah kalau istrinya 4 jadi 1/8 ora ya 1/8 bagi papat. Kalau itu 1/4, istri yang 4 berarti ya 1/4 bagi 4. Ya, makanya perempuan yang cerdas nggak mau dipoligami karena ini salah satunya. Daripada 1/8 dibagi, ya penting kan aku dewe baik lah, penting itu. Nah, jadi seperti itu kalau dalam agamanya. Tapi kalau hukum positif negara, ya datangkan Polres Lampung, jangan dibilang ke saya. Ya. Kemudian yang disebut pernikahan itu ada 2 definisi. Disebut nikah. Nikahnya sing apa dalam hal waris? Yang pertama, nikah dalam arti akad nikah. Akad nikah hijab kabul itu definisi yang pertama. Nikah dalam arti akad nikah. Yang kedua, nikah dalam arti
kumpul menggauli pasangan, jima. Ya, itu definisi yang kedua. Kan habis ijab kabul kan udah halal, kemudian bisa aja langsung berhubungan. Nah, sekarang kira-kira saya kasih pertanyaan, kalian teman-teman di sini pilih mana? Nikah versi cuma akad tok atau nikah sampai dalam makna berhubungan suami istri? Karena ini nanti turunannya ada dua pendapat ulama. Ya, tapi lekon pilih sing akad atau sing jima. Jadi gini, kalau definisi nikah itu hak dari akad tok sudah, akad sudah masuk dan sah suami istri, maka ini contoh gambaran kasus saya. Ada seorang laki-laki nikah nih, ya, aku nikahi putri bapak dengan mahar sekian tersebut tunai, sakit sopan biram jantungan mati. Kasih contoh warisan itu udah mati, warisan itu karena ada yang mati. Mati, geblak tahu mati. Baru aja akad, ya kan? Belum nyentuh istrinya belum, apalagi ngumpulin, nyentuh aja belum. Saya mau tanya, istrinya tadi terus statusnya apa? Ya itu tadi, ya kan? Nah, masalahnya ini baru akad tapi belum ngumpulin. Ya, jadi definisi yang pertama tadi, kalau ada akad nikah tapi belum ngumpuli, belum sampai kumpul, yang penting sudah ijab kabul, maka si pasangan yang ditinggal istri tadi berhak menjadi ahli waris. Kenapa? Karena sudah sah menjadi suami istri. Iya. Gadis rasa janda loh, janda rasa gadis. Itu yang pertama. Kalau yang kedua pakai definisi nikah harus sampai berhubungan. Tadi kan posisinya udah berhubungan belum? Belum, baru akad aja. Belum sampai menyentuh, belum sampai ngumpulin. Maka yang pendapat kedua tadi, si cerai mati, ya janda yang baru aja diangkat tadi, tinggal mati suaminya, tidak masuk sebagai ahli waris. Kira-kira sampai pilih yang mana? Definisi yang akad apa yang jima? Iya nggak bisa, harus pilih lah. Alhamdulillah di Indonesia itu karena berpandangan mazhab fikihnya Syafi'i, Imam Syafi'i masuk kategori yang pertama. Ya, jadi ijab kabul sudah masuk. Jadi kalau ada yang meninggal habis ijab kabul, maka pasangan yang ditinggal langsung masuk ahli waris. Jadi kan tadi yang laki-laki yang seneng tadi CEO berapa perusahaan misalnya, ya kan? Kemudian meninggal langsung ahli waris. Golek sing koyo ngene iki lho. Baik, ya. Itu ahli waris dari sisi pernikahan. Baik, sekarang yang terpenting, yang terakhir, yaitu inti dari ahli waris. Kalau sebutan saya pribadi itu aktor utama ahli waris. Itu ada 5. Dari yang saya jelaskan tadi, aktor utama ahli waris itu ada 5. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga ayah si mayit, yang keempat ibu si mayit, yang kelima pasangan si mayit. Ini aktor utama ahli waris. Kalau ada kematian dan meninggalkan 5 ini, maka
warisan akan habis di 5 ini. Yang lainnya nggak usah ikut nimbrung. Ya, paham ya? Ada mayit meninggalkan ahli warisnya, aktor utamanya lengkap. Punya anak laki, anak perempuan, ayah, ibu, pasangan, sudah duit warisan entek di sini. Ya, yang tadi yang kandung seayah seibu ini nggak masuk sama sekali jatahnya. Nah, 5 ini ada algojonya. Dari 5 tadi ini, ada yang terpenting, itu 2 orang. Kalau 2 orang ini satunya aja masih ada, apalagi dua-duanya, maka yang lainnya dari dulur-dulur nyamping mau gak usah ikut campur ngurusi warisan. Siapa itu? Ayah dan anak laki-laki. Saya ulangi, aktor terpenting warisan seorang ayah dari si mayit dan anak laki-laki dari si mayit. Kalau keduanya ada atau salah satunya masih ada, maka menutup jalur samping tadi. Ya, jadi kalau ada orang meninggal masih enek dua anak lanang atau masih punya ayah, sudah cukup 5 orang yang tadi aja ikut musyawarah. Yang lainnya wis lungguh nek isor palok wae. Melur ruwet gitu. Karena akan berhenti di 5 orang ini tadi. Berbeda ketika aktor utama tadi hilang laki-lakinya. Ayah nggak ada, anak laki-laki nggak ada. Nah, makanya yang samping-samping tadi mulai itu bisa ikut nimbrung itu. Karena ada potensi dapat jatah. Ya. Tapi kalau masih ada anak lanang, masih ada ayah, sudah warisan lebih gampang diselesaikan. Itulah konsep ahli waris dalam fikih faraid atau irf Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih Ustaz. Saya mau khairan. Rekan-rekan bila ada pertanyaan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Ustaz, yang biasanya terjadi tadi yang Ustaz sampaikan kan seringkali warisan itu dibagi. Ini saya ke keluarga saya aja. Kebetulan keluarga saya yang kebetulan agak paham warisan dan memang berniat membagi warisan secara hukum Islam. Itu cuma saya. Istrinya ini kan, budeku, buleku, adik semuanya itu sama. Nah, sementara warisan sembah-sembah itu kan banyak ya. Akhirnya karena kemudian tertunda, ini kan aktor-aktor itu meninggal semua. Itu kan bikin kuat. Nah, ketika kemudian nanti misal kodarullah saya diberikan amanah untuk bagi warisan, itu pembagian warisan itu ngitungnya itu ketika denge simbah kakung saya meninggal atau pas nanti entah kapan pas saya bagi warisan, karena banyak yang meninggal itu pasti kejadian apa seperti itu. Kalau itu pun kalau saya masih hidup gitu. Nah itu kira-kira gimana Ustaz? Jazakumullah khair. Secara pribadi saya punya pengalaman hal ini dan ujung-ujungnya saya nolak. Saya itu dihubungi sama temen orang Makassar, nama depannya Andi. Jadi kan biasanya kalau orang Makassar, Bugis, Andi, darah kurang darah. Nah itu minta tolong
karena mungkin sudah mentok ya, itu narasinya yang pertama malah gak enak karena langsung tanya jasanya berapa. Saya bilang, saya itu kalau saya ngitung aja nggak apa-apa, ya kan? Cuma saya pengen tanya itu ngitungnya gimana, siapa yang meninggal gitu. Ternyata di situ baru saya langsung tolak mentah-mentah. Yaitu warisan ini kan orang kaya. Jadi Mbah Buyute itu udah kaya. Salah satu keluarganya kalau hari ini termasuk yang Amrani, dengan yang ini Amrani itu, nah itu kan paling ya 2 tingkat di bawah Yusuf Kala untuk wilayah Sulawesi. Itu ketika saya tanya, saya ulik, itu baru telepon, belum ketemu. Nanti ketemu lagi di Jakarta. Ya, ketemu langsung sama yang minta tolong itu di Jakarta. Karena janjiannya di Jakarta. Nah, terus intinya saya menolak. Kenapa? Karena setahu saya dengan umutan baginya itu kematian Mbah Yuti tahun 1982. Itu teleponan 2012. Yang saya ceritakan ini kejadiannya antara 2011 akhir atau 2012 awal. Coba kon ngitung, ya kan, ngurusi si bayi si mati ini 1987. Ya, mending gigi R kan, mundur. Nah, harus disamoni biro saya nggak sadar. Terus saya bilang, seperti ini, itu ada orang yang lebih soleh dari kita semua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulu di Palestina itu ada wabah. Wabahnya itu menular, masya Allah. Isuk ketularan, sore mati. Sore ketularan, isuk isi mati. Gitu terus, terjadi 1 tahun kurang lebih. Ya, alhamdulillah selesai masalah ini. Teman-teman harus tahu, Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin saat itu bagi warisan itu sampai 4 tahun. Warisan penduduk Palestina ini sampai nunggu 4 tahun. Kenapa? Ya karena ngitungi tadi. Ketika isuk mati, kan sing duwe ahli waris sing urip. Jebule ahli waris sing urip sorene mati. Ya, nah terus sing urip neh itu yang terus didanai. Makanya sampai 4 tahun baru terbagi. Itu Umar bin Khattab. Pemenang Umar Sarliwon. Ya, makanya kalau tadi pertanyaannya si mbahnya udah meninggal, nah itu memang dari situ ngitungnya. Itu kalau yang bener tuh kayak gitu. Bukan kemudian terus hilang 20 tahun, 10 tahun, kemudian sing urip apa dihitung. Ini kesalahan. Enggak seperti itu. Ya. Jadi tadi duitnya tadi, siapa yang meninggal pertama yang mungkin punya harta banyak, di situ ngitungnya. Ketika meninggal, ahli waris yang hidup siapa? Meskipun hasilnya mati lagi, tapi sing urip siapa saat itu? Itu dihitung dulu. Ya. Karena bisa jadi ketika masih hidup kan punya ahli waris yang lainnya, itu nanti akan dikasih jatah. Baru nanti sampai di zaman sekarang. Kalau sampai zaman sekarang kok wis entek, ya sudah, berarti sudah selesai amanah bagi warisan. Bukan kebalik, pokoknya sing saiki urip, ya kan, kuwi sing dikeki. Nah ini kesalahan. Kenapa? Karena mengolor-olor warisan. Ya, warisan itu sunnahnya memang disegerakan. Dan hati-hati, ya, hati-hati. Karena biasanya rotok enek alok sing rapenan. Ya, dan ini bukan suatu kebenaran. Ini nggak boleh dilestarikan. Apa itu? Lemah bapak lu terus. Ya kan? Kuburan urung garing. Ya. Sekarang anak itu kalau berbakti malah mikirkan bapaknya di barzah, ibunya di barzah, utangnya segera dilunasi kalau punya utang, hak-hak warisan juga segera ditentukan. Itu malah bikin tenang.
nggak banyak siksanya. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika sakit parah minta kepada Rasul solusi. Rasul, saya itu punya anak perempuan satu-satunya. Berarti ahli warisnya cuma itu maksudnya. Istri sudah nggak ada, anak laki-laki sudah nggak ada, tinggal anak perempuan. Padahal saya orang kaya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, boleh nggak kalau saya nanti wasiatkan harta, infakkan harta gitu? Kenapa? Karena Sa'ad takut. Ya, nanti kalau di semuanya atau putrinya hanya memegang sebagian besar harta warisan, ya, tidak difungsikan dengan sebaik-baiknya. Makanya kalau orang tua itu paling paham anak-anak, saya yakin. Jenengan itu kalau tahu anak-anaknya itu sepeninggal, jenengan itu anak-anak insya Allah rukun, guru, gak patek gesekan, ya, maka sudah insya Allah tenang. Meninggal dengan harta peninggalan. Tapi kalau jenengan bisa menilai anak-anak itu nantinya ketika sudah gak ada orang tua malah gesekan, gak akur, maka mending ketika masih hidup silakan membagi harta melalui jalur hibah. Itu paling aman. Jadi ketika sudah nggak ada, anak udah nggak cakar-cakaran, terus enak-enak kok, saya nggak diwaris kok, nggak ada harta lagi. Karena udah dibagi ketika masih hidup dengan jalur apa? Hibah. Ya, jadi kalau hidup itu bukan wasiat, hibah. Boleh, nggak masalah. Dan hibah itu bebas, 1:1, 2:2 nggak masalah. Tapi kalau waris kembali ke ketentuan Islam. Laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan anak perempuan 1 bagian. Nyambung. Ya. Maksudnya hibah itu gini. Kalau hasilnya gini, engkau nek aku mati, berarti orang tua tuh yo nanya gini, hibahnya itu gak langsung isak kayak kue gitu. Nah, Engkau nek aku mati, kayak gue kue karo masmu gitu. Nah. Itu termasuk hibah atau enggak? itu wasiat yang batil namanya. Wasiat yang nggak boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena lek aku mati, engkau gini. Ya. Sekarang kalau aku mati berarti harus meninggal. Harta peninggalnya jatuhnya apa? Waris. Waris sesuai ketentuan Allah. Pesennya melanggar ketentuan Allah. Namanya kebatilan. Itu kalau bicara ke saya. Tapi lek engkau jebule wis nek tanda tangan notaris, yo jangan hubungi saya. Ya, kalau tanya secara hukum, ya itu jawaban. Itu wasiat yang baik. Nek sampean pengen rodok negasi wong pun jenengan gak usah mikir lek mati pun warisan sing ngetok ahli waris kok. Ya, tapi lek jenengan pengen ngasih sekarang hibah gak apa-apa, kita semua ridho sudah panah. Itu baru top. Kan menyelamatkan dua-duanya. Dari sisi orang tua terselamatkan, ya, gak batil dalam pembagian karena akadnya akad hibah. Dan ketika masih hidup semua anak dapat, ya, semua bisa jumroto, wah itu terserah. Tapi akadnya hibah. Tapi kalau sudah meninggal, nah, gak usah pesan gitu. Nek, engko lek aku engko mati, enggak usah wis langsung saya ke mumpung urip ayo. Langsung tekan nih notaris, enggak apa-apa. Hibah anak pertama, anak kedua. Itu lebih bagus. Ya. Dan sebagaimana petua orang tua dari dulu tidak ada kesuksesan dan kemuliaan, ya, seorang anak yang besar berkembang melalui apa? Warisan-warisan yang tidak berhak baginya. Itu betul ya. Banyak cerita-cerita orang-orang yang pengen sukses, pengen ngerebut warisan, tapi ujung-ujungnya malah bubrah semuanya. Ya, sudah. Kita ridho dengan hak kita, atau bahkan mungkin kita ridho untuk karena lek jenenge hak kita dijupuk wong liya mesti ra ridho, yakin ya kan? Ya disitulah nanti kedoliman. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencukupkan dari perkara yang halal. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi